Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Do Endo Putra. Putra. Kali ini di segmen kisah Kisah horor horor. Kisror. Ini episode kedua ya. Ya. Jangan lupa follow TikTok kita @nonaemi. Di situ ada Kisror, kisah-kisah horor tapi yang pendek-pendek ceritanya. Itu bakal kita update tiap hari ya. Insya Allah tiap hari. Oke. Kali ini ada pengalaman dari teman kita di Jawa Tengah, Bun. Oh, oke. Ini kisah, dia nggak mau disebutin namanya, sebut saja Adit. Oke. Sebut saja Adit. Dia tinggal di Jawa Tengah di salah satu kota T. Oke. Jadi pengalaman ini terjadi ketika dia lagi nongkrong bersama teman-temannya di salah satu komplek dekat rumahnya, Bun. Oke. Jadi salah satu komplek dekat rumahnya itu ada kayak pos, entah kayak bukan pos security ya, disebutnya kayak pos. Kalau pos security ya pasti kan di depan jalan di gang gitu ya. Ini dia ada pos memang kayak saungan gitulah buat anak-anak udah nongkrong. Oke. Jadi memang setiap malam dan pulang Kayak pos kerja. kamling gitu kali ya? Ya mungkin. Ya, Jadi setiap malam dan pulang kerja dia selalu lewat situ. lewat dan Nongkrong. sebelum dia nyampe rumah dia selalu berhenti di situ nongkrong dulu ya kan, biasa anak muda ya kan. Nah di pos ini deket dengan banyak perumahan di daerah situ. Iya. Kalau di sini kayak perumahan apa ya, perumahan komplek BTN gitu ya. Oke. Kafling-kaflingan. Jadi dia lagi asik main catur sama, sebut saja nama temennya itu Fajar, dan banyak teman yang lain, tapi yang berperan ini cuma dia berdua ya. Si Adit lagi bermain catur sama si Fajar nih, Bun. Dia lagi bermain catur sama Fajar, tiba-tiba si Fajar mendengar suara brak. Terus si Adit bilang, "Oh no, Fajar." Oke. "Ada apa, Jar?" "Nggak tahu tuh ada suara apa ya," dia bilang gitu. Enggak, suara itu kayak barang jatuh atau sesuatu yang berat jatuh? Dia bilang cuma brak kayak gitu. Ya mungkin ada barang jatuh kali ya. Kan kalau sesuatu yang berat tuh kayak badan kan bunyinya duh gitu kan kencang. Iya, ini Tapi kalau bara kan cuman enteng gimana sih? iya suaranya ditulis cuma brak aja gitu. Mungkin ada suara barang jatuh kali. Pokoknya gitu. ada sesuatu yang jatuh gitu kan. "Kamu apa, Jar?" "Gak tahu," gitu kan. "Coba yuk lihat," gitu kan. "Ayo." Nah, Tapi dia berdua doang dari berdua. sekian banyak teman-temannya. Teman-temannya masih pada ngobrol. Iya, maksudnya ngobrol main, dia nggak nanya yang lain, lo denger nggak atau apa gitu, dia nggak nanya berarti ya? Dia nggak nanya. Karena dia ngerasa dia berdua Fajar tuh denger, ya udah yuk kita aja, yang lain mungkin ya lagi biasa, bermain juga karena kan kalau nongkrong itu ya di sana lagi main, mungkin lagi main kartu, di sini main catur. Nah ini kalau main catur kan fokus sih berdua ya aja ya kan gitu kan. Iya. Disamperin lah ini sama Fajar sama si Adit. Disamperin. Nah si Adit sambil nyalain senter handphone. Oke. Karena posisinya gelap kan, dia sambil nyenter apa sih yang jatuh gitu kan. Begitu si Adit senterin handphone ke depan komplek gang gitu, kan ada kayak gerbang tapi di depannya ada selokan gitu kan. Di center Jar iki lo Jar gitu kan. "Jar ini lo Jar." "Apa Dit?" "Iki lo Jar, ono uang jatuh," dia bilang gitu. "Ada orang jatuh di solokan." Berarti solokannya gede? "Iya." "Tolong Jar." "Ntar dulu," dia bilang gitu. "Aku kasih tahu security dulu," dia bilang begitu. Udah, Fajar sama si Adit balik lagi ke pos, ambil motor, panggil security. Dia berdua naik motor ke pos security. Nyampe lah ke pos security. Nah, anak-anak yang di pos tadi tempat nongkrong udah mulai nanya-nanya nih. "Kenapa aja? Ono apa Jar? Ada apa gitu? Ada apa?" "Ada orang jatuh," dia bilang gitu. Ya udah, dia datang lah ke pos security. Nyampe lah di pos security. Sebut saja Pak security-nya Pak Samsul ya. "Pak Samsul, nopo dia bilang gitu. "Ono wong jatuh ning solokan," dia bilang gitu. "Ada orang jatuh di solokan," gitu kan. Iya. Jatuh di solokan. Ayo gitu kan. Nah, si Adit, "Kamu tunggu sini," dia bilang gitu. Adit nunggu di security. Nunggu di pos security. Pak Samsul
si security ini ikut sama si Fajar naik motor. Iya. Nah anak-anak yang di pos pada nyamperin ke pos security. Iya. Dipikir ada apa di pos security, padahal kejadiannya di Karena depan kan iya, itu. karena dia kaburnya kan ke security. Dia naik motor lah ke Nyamperin ke tempat kejadian. tempat kejadian yang orang jatuh ini. Pak Iku loh, Pak Iku Pak. Oh iya mas, dia turun kan. Iya mas, angkatlah ini orang yang jatuh. Diangkat, ditaruh lagi. Dia nyamperin Fajar. Mas, mas balik mas, balik mas. Gitu. Mas balik mas, dia bilang gitu. Nopo Pak Samsul, nopo. Mas, wis mas balik. Ayo mas balik. Udah ayo balik, dia bilang gitu. Motor si Fajar masih nyala tuh. Udah, suruh pas Samsul naik ke motor, si Fajar nengok dong ke itu orang belakang. Penasaran. Tahu gak Bun? Itu orang yang tadi jatuh itu, dia berdiri, tiba-tiba dari atas ke bawah berubah. Jadi nenek-nenek, rambutnya putih semua, bajunya putih panjang, terus berdarah-darah, mukanya belatungan gitu. Dia langsung naik motor ngebut, gitu kan, naik motor itu. Padahal dia bilang jarak dari kejadian sampai pos itu deket Bun, cuma ya kayak pasti pos deket-deket kan. Kalau masuknya, kalau pos-pos di perumahan tuh pasti deket-deket. Itu perasaan dia jauh banget Bun. Itu sampai dia nengok berapa kali ke belakang, belum juga sampai. Dan itu si nenek-nenek yang mukanya berdarah penuh belatungan itu terbang mengejar dia. Astagfirullahaladzim. Terbang gitu kan. Iya, aku merinding. Mas dia bilang itu. Mas ngebut, dia bilang ngebut. Iki lo udah ngebut, dia bilang gitu. Udah loh, akhirnya dia tiba-tiba nengok, mas, usilang. Udah tuh, dia nyampe lah pos security. Nah si Adit nanya, dengan di wong ya, dia bilang gitu. Mana orangnya, dia bilang gitu, yang tadi jatuh, dia bilang itu. Dia diem, berdua diem. Saking masih shocknya ya, dia diem aja. Lemes. Pak Samsul masuk ke pos, nuangin air di galon, ngasih minum si Fajar. Mas, minum sek, dia bilang gitu. Biar tenang. Minum sek mas, sambil ngelus-ngelus dada si Mas Fajar. Minum lah dia tuh. Dia minum, kluk. Sambil gitu kan, ngos-ngosan. Si Adit masih penasaran. Lah, tadi suruh nolongin orang gitu kan, dalam hatinya. Kok datang berdua, ngos-ngosan, langsung minum ya kan. Jar, apa Jar, dia bilang gitu. Dia cuma ikut dit, dia bilang gitu. Nopo, dia bilang gitu. Ikut dit. Simbah, orang yang tadi jatuh di selokan, tiba-tiba berubah jadi Simbah, nenek-nenek, mukanya penuh darah, belatungan, rambutnya putih. Adit langsung sama anak-anak di pos yang tadi nungguin, langsung pada merinding semua rame-rame, dia bilang. Terus ada warga mungkin ya, ada warga yang nyamperin, dia bilang gitu. Pak Samsul, dia bilang gitu. Iya pak, kenapa? Tadi naik motor, ada apa? Tadi naik motor kebut-kebut, dia bilang gitu. Itu pak, saya ngeliat nenek-nenek serem, putih ngejar-ngejar, dia bilang gitu. Dipikir orang jatuh, ternyata hantu, dia bilang begitu kan. Di mana? Itu di rumah kosong. Ternyata itu rumah kosong Bun. Di komplek itu ada salah satu rumah kosong. Nah diceritain lah sama bapak-bapak yang tadi bilang. Jadi di rumah itu pernah kejadian, ada salah satu nenek-nenek yang tinggal di situ, keluarganya entah kemana. Nah nenek-nenek itu kerampokan, nenek-nenek itu dibunuh, matanya dicongkel, dia bilang. Matanya dicongkel, terus ya tragis lah gitu, entah jam kapan matanya dicongkel, dua-duanya dibuang ke selokan depan rumah itu. Terus ceritanya pak, tapi kenapa dia ngejar ya? Nggak tahu, maksudnya kan biasanya mungkin kalau kayak gitu apa dia ngasih tanda atau apa gimana ya nggak tahu, mungkin dia kenapa
Padahal si Adit sama si Fajar nggak ngelakuin hal aneh ya Iya, kayaknya ya. tidak mengganggu kan, maksudnya malah niatnya baik gitu mau nolong kan. Udahlah, pas cerita versinya si Pak Samsul ketika dia apa namanya ngebalikin badan si orang yang jatuh ini, dibalik itu awalnya dia bilang kayak orang gitu. Pas dibalik tiba-tiba pas lihat mukanya tiba-tiba dari mata keluar darah, Bun. Itu yang bikin dia, mas ayo mas balik, mas ayo mas balik, dia bilang wis balik dia bilang. Tapi untung dia masih ngomong sama si Fajar ya. Iya, kan maksudnya kan ada orang yang panik ya udah dia kabur aja sendiri gitu kan. itu Fajar masih diajak ya kan. Iya. Pas dia naik motor, Fajar masih bingung kenapa gitu, kenapa nggak ditolongin. Pas dia naik ke belakang tiba-tiba berubahnya tuh dari apa ujung rambut terus turun ke bawah berubah gitu jadi hantu. Gede juga ya jadinya. Kamu gimana? Kan itu kayaknya ya kalau untuk perampokan kayak gitu mungkin di tahun berapa gitu Iya, kali ya, karena kan ada dia nyongkel badan gitu, kayaknya tragis banget nggak sih? Nah, mungkin entah ya, kita juga nggak tahu atau dia atau si nenek-nenek itu mau ngasih tahu sesuatu atau minta doain mungkin, atau apa ya, nggak wajar ya, nggak wajar, atau kayak merasa sudah dilupakan warga-warga situ, tidak ada yang mendoakan karena kan mungkin keluarganya juga nggak tahu atau gimana gitu kan. Buktinya rumahnya sampai sekarang, sampai dia cerita si Fajar sama si Adit ini masih kosong. Iya, pasti kan ada ahli warisnya mungkin, tapi memang nggak tahu kemana, nggak tahu di mana, ya kan? Dan nggak tahu kabarnya juga. Mungkin kalaupun tahu entah dia itunya sudah mati doang, taunya ya udah gitu. Ya mudah-mudahan lebih tenang. Ya kita doain aja buat buat arwah-arwah yang meninggal penasaran, semoga diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, dan tidak saling mengganggu dimanapun berada. Oke, jangan lupa lagi-lagi buat kalian yang mau ceritanya dibacain kayak si Fajar sama si Adit, kalian bisa langsung isi Google Form-nya di Instagram kita, di bio-nya jangan lupa linknya ya. Di bio. Dan jangan lupa di like, comment, and subscribe. See you.